Nah, sebelum dibuka pertanyaan, kita garis bawahi sedikit tentang masalah sedikitnya ahlus salah, ahlul khair. Itu dari ucapan Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Tadi belum dibaca seluruhnya. Qala rahimahullah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala Al-Mawardi rahimahullah, wa idza kana at-tajanus wa at-tashakul min qawaid al-ukhuwah wa asbab al-mawaddah, kana mawfur al-aqli wa dhuhur al-fadl yaqtadi min hal sahibihi qillatu ikhwanihi. Karena yang namanya tajanus, sama jenis atau tasyakul, sama bentuk atau sama sifat, min qawaidil ukhuwah, merupakan tonggak-tonggak ukhuwah, wa asbabil mawaddah, penyebab-penyebab terjadinya saling cinta mencintai, maka mawfurul aqli wa dhuhurul fadli yaqtadi min hal sahibihi qillatu ikhwanihi. Maka tentunya orang yang akalnya lengkap, sehat, dan memiliki fadilah, keutamaan, yaqtadi min hali sahibihi, tentunya dia akan memiliki sahabat yang sedikit. Li'annahu yarumu mithlahu, karena dia selalu cenderung kepada yang sejenisnya, sedangkan yang sejenisnya sedikit. Banyak mana seorang yang alim dengan orang yang awam? Banyak orang yang awam. Banyak mana orang saleh dengan orang yang biasa-biasa saja ke bawah? Tentunya banyak yang mereka yang biasa-biasa saja, yang sekedarnya. Demikian pula al-aqil, bahkan al-aqil secara umum saja sedikit. Banyak mana profesor dan orang bodoh? Banyak orang-orang yang bodoh. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka karena keadaan seperti itu, yarumu mithlahu wa yatlub syaklahu, akan cenderung kepada yang sejenisnya dan cenderung kepada yang semisalnya, min dawil aqli wal fadli, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan dan akal yang sehat, aqallu min adadihi min dawil humqi wan naqs, tentunya mereka jumlahnya lebih sedikit dari orang-orang yang memiliki kebodohan dan kekurangan. Li'anna al-khiyar fi kulli syai' huwa al-aql, karena al-khiyar itu yang terbaik dalam segala hal selalu yang sedikit. Sehingga ada istilah yang sedikit lebih mahal harganya. Kenapa? Karena susah dicari, cuma sedikit. Demikian pula keadaan manusia, yang pandai-pandai sedikit, yang cerdas-cerdas sedikit, yang bisa diajak bicara dengan benar sedikit. Qala li'anna al-khiyar fi kulli syai'in huwa al-aqal, karena yang pilihan, saringan itu selalu yang lebih sedikit. Walidzalika qalla mufurul aqli wal fadl, oleh karena itu sedikit sekali orang yang memiliki kecerdasan, akal yang sempurna, dan orang yang memiliki keutamaan sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Nya alaihi salatu wassalam didatangi orang-orang A'rab, orang-orang bodoh, menyatakan ya Muhammad, dari balik-balik dinding sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, abshir, bergembiralah, gembiralah, karena sungguhnya kami telah beriman. Mereka mengira kalau mereka beriman, Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu jasa dari mereka. Maka Allah Ta'ala menghibur Nabi-Nya dan menyatakan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik-bilik itu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi kebanyakan mereka tidak akil, orang-orang bodoh. Fa khalla bi hadha at-ta'lil ikhwanu ahli al-fadl. Oleh karena itu sedikitlah sahabat-sahabatnya, karena memang kebanyakan orang itu la yaqilun, maka yang yaqilun itu sedikit. Liqillatihim kathura ikhwanu dzawin naqsi wal jahl, sedangkan yang lain orang-orang yang memiliki kekurangan
orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki keutamaan dalam keadaan banyak, katsura. Sehingga orang yang sejenis, ini orang yang bodoh, orang yang rendah, kawannya banyak. Tetapi orang-orang yang tinggi, yang cerdas, yang saleh, yang memiliki keutamaan, temannya sedikit. Itu sudah sunnatullah. Dikatakan oleh seorang penyair, likulli imri'in syaklun minan nasi misluhu, fa'aktsaruhum syaklan aqalluhum aqlan. Kata beliau, kata penyair ini, setiap orang memiliki jenis sendiri-sendiri dan memiliki pula jenis yang sama dari orang lain. Maka aktsaruhum syaklan, yang paling banyak jenisnya adalah yang paling sedikit akalnya. Yang paling banyak jenisnya adalah yang paling sedikit akalnya. Kullu unasin alifuna li syaklihim. Semua manusia akan bisa akur dengan sejenisnya. Fa aktsaruhum aqlan aqalluhum syaklan. Maka yang banyak akalnya, yang sempurna akalnya, maka paling sedikit teman-temannya. Lianna katsiral aqli lasta biwajidin lahu fit tariq. Karena orang yang banyak akalnya, yang cerdas, yang sempurna akalnya, enggak akan kamu dapati di jalan-jalan. Ini enggak gampang di jalan-jalan kamu dapati. Hina yaslukuhu, ketika kamu jalani, tidak akan kamu dapati di jalan-jalan mithlan, yang sejenisnya, enggak akan didapati. Wa kullu safihin ta'ishin in faqadtahu wajadta lahu fi kulli nahiyatin adla. Adapun seorang yang safi, orang yang bodoh, kalau kamu kehilangan yang ini, kamu bisa cari yang lain di sepanjang jalan banyak. Demikian kata penyair. Wajadta lahu fi kulli nahiyah. Kamu dapat di seluruh penjuru dapat. Setiap gang, siap ujung-ujung gang banyak orang nongkrong-nongkrong sejenis. Iya kan? Tapi coba cari seorang alim. Di Indonesia ada berapa? Hampir tidak ada ulama di Indonesia. Baik, di dunia, di sana, di ujung Yaman, di ujung sana, di ujung sini, jauh, alim. Tetapi orang yang kayak gitu, orang yang dikatakan tadi ahlun naqsi wa ahlul jahli was-safih ta'ish, kamu dapat setiap gang banyak. Kira-kira orang yang sedih dengan dia berapa kawannya? Sangat banyak. Tapi orang yang alim, berapa temannya? Sedikit. Sehingga para ulama, kalau ada seorang alim ahlu sunnah di ujung pelosok dunia yang lain meninggal, tidak dapat beritanya, menangis, sedih. Karena satu-satunya saudara sahabat yang dia cintai, yang dia akrab dengannya, walaupun jauh, meninggal. Ini Allah menangis sejadi-jadinya. Tetapi kalaupun sedikit di satu tempat, tapi ada di tempat lain. Walaupun sedikit di satu daerah, ada di daerah lain. Sebagaimana dikatakan oleh At-Ta'i rahimahullah, isabatun jawartu adabuhum adabi, fahum wa in furriqu fil ardi jirani. Satu golongan manusia yang aku bertetangga dengan dia, berdekatan dengan mereka, adab mereka dengan adabku. Fahum, maka mereka wa in furriqu fil ardi jirani, maka mereka walaupun terpencar di seluruh penjuru dunia, tapi mereka adalah tetanggaku. Arwahuna fi makanin, ruh-ruh kami di satu negeri, di satu tempat yang sama. Wa ghadat abdanuna bi Syamin wa Khurasani, tetapi badan-badan kami terpencar di Syam dan di Khurasan. Lihat apa kata beliau, kata Ta'i rahimahullah, bahwasanya satu golongan yang aku cinta mereka karena mereka sama denganku dan aku sama dengan mereka. Adabku mengikut adab mereka. Maka mereka walaupun berjauhan tempatnya, berbeda-beda negerinya, hum jirani, mereka tetangga-tetanggaku, sahabat-sahabatku, orang yang dekat denganku. Tetapi walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, arwahuna fi makanin, roh-roh kami tetap di satu tempat yang sama. Walaupun berbeda-beda tempat, roh-roh kami dalam keadaan di satu tempat yang sama. Wa ghadat abdanuna bi Syamin aw Khurasani, sedangkan badan-badan kami terpencar di Syam dan di Khurasan. Artinya jangan takut. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab
jangan kamu khawatir, jangan kamu takut liqillatis saliki. Jangan khawatir, jangan sedih dengan sedikitnya orang yang berjalan di tempat kamu. Karena tempat-tempat lain banyak. Bahkan kalau melihat ke masa-masa lalu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Bahwa kamu bersama mereka, para sahabat, kamu bersama mereka, para tabi'in, kamu bersama mereka, para tabi'in, kamu bersama para imam ahlu sunnah, kamu bersama imam fulan, kamu bersama ulama di negeri Yaman, kamu bersama ulama di negeri Hijaz, kamu bersama ulama di seluruh negeri, dan kamu bersama mereka, walaupun kamu di kampungmu sendirian. Ini menghibur para ghuraba, orang-orang yang asing karena memegang agama. Maka jangan kamu sedih, jangan takut karena kamu sendirian. Sesungguhnya kamu bersama mereka semuanya. Walaupun furriqu fil ardi jirani, kata beliau. Walaupun mereka terpencar di seluruh penjuru bumi, tetapi mereka itu adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah tetangga-tetanggaku. Ruh-ruh kami sama di tempat yang sama. Sedangkan badan-badan kami terpencar di Syam dan di Khurasan. Yang lain berkata, ta'arufu arwahir rijal idal taqaw faminhum aduun yuttaqa wa khalilu kadzaka umurun nasi wan nasu minhum khafifun idza sahibtahu wa taqilu. Saling cocoknya roh manusia ketika bertemu dalam keadaan ta'aruf arwah rijal idza taqaw faminhum aduun yuttaqa wa khalilu. Ada bermacam-macam ketika roh-roh kalian bergabung bersama dengan roh-roh lain, jadi bergabung dengan orang lain, kamu akan lihat minhum aduun yuttaqa, ada musuh yang kamu hindari, ada khalilu, ada teman dekat yang kamu cintai. Otomatis kan, ada orang yang jauh yang kita tidak suka, bahkan kita merasa berbahaya kalau dekat-dekat dia. Ada yang khalilu dalam segala masalah. Kadzaka umurun nas, demikian pula urusan manusia. Wan nasu minhum khafifun idza sahibtahu wa taqilu. Demikian pula keadaan manusia, kalau engkau bersahabat dengan mereka, ada yang khafifun, ada yang taqilu. Ada yang khafif, enteng, ringan, ada yang berat. Capek hati. Ada enggak? Si fulan, ya teman kita. Tapi kalau bersama dia capek. Kasih gini enggak paham, dia ngomong itu enggak ngerti, enggak dong. Sedangkan ada yang Masya Allah, ketemu jarak, kamu belum selesai ngomong, iya, langsung paham dia. Cocok. Yang ini kamu enteng bersahabat dengan dia, yang ini kamu berat bersahabat dengan dia. Apalagi dalam masalah agama. Dengan yang ini bahagia hati kamu, betul-betul lapang hatinya bersama dia. Tapi sempit hatinya, susah hatinya, dalam keadaan gelisah kalau dengan orang yang lain, yang dalam keadaan masalah agamanya dia jelek. Apalagi ahli bidah, ini jelek belum ahli bidah. Artinya agamanya jelek, dia malas ibadah, malas ngaji dan sebagainya. Kamu sempit hatimu, akan terasa berat ya. Wan nasu idza sahibtahu khafifun idza sahibtahu aw thaqilu. Di antara manusia ada yang ringan kamu ajak berkawan, ada yang berat. Ada yang enteng, ada yang susah. Ada yang membuat yasra sadrak, membuat lapang dadamu, ada yang membuat sempit dadamu. Maka Allah, tentunya ini semua menunjukkan satu kaidah yang tadi kita bahas di awal season, bahwasanya ukhuwah harus ada perangkat-perangkatnya, dan perangkat-perangkat itu harus sama. Quran wa sunnah, tauhid, salatul mustaqim, termasuk di fahmi salaf al-jamaah. Maka upayakanlah untuk berdakwah, menyampaikan al-haq, karena itu adalah perangkat persatuan umat. Jangan dibalik. Persatuan, lupa kepada perangkat-perangkatnya. Maka yang terjadi bukan persatuan, tetapi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nasallahu taufiq wal afiyah. Tafadhalu, kalau ada pertanyaan silakan. Ditulis.
Sudah? Ada lagi? Jazakumullah khair. Berarti rahimtumuna. Kalian menyayangi kami. Barakallahu fikum. Mengapa kemarin ketika Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia kita tidak boleh hadir ke majlisnya? Apakah beliau bukan ahlus sunnah? Semua sudah dijawab oleh akhuna Ustaz Hafif jazakallahu khairan, bahwa masalahnya adalah tempat mereka, tempat ahlul bid'ah, tempat ahlul ahwa hizbiyun. Kalau di tempat-tempat umum silahkan, di masjid-masjid terbuka silahkan, karena tidak ada yang menyatakan beliau sebagai hizbi atau ahlul bid'ah. Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad jazakallahu khairan wa hafizahullah. Nah, kenapa kok beliau mau? Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kalian, pertanyaan saya. Nah, ada tanda tanya di sana. Bagaimana sikap kita terhadap ahlul bid'ah yang dahulu ketika saya masih berada pada golongan mereka berbuat baik pada saya, namun ketika saya sudah keluar dari golongan mereka, mereka mendiamkan saya, bahkan memuji saya. Apakah saya juga mendiamkan mereka berbaik atau bagaimana? Nah, ahlul bid'ah, khususnya tokoh-tokohnya penyebar syubhatnya, kita harus berhati-hati dari mereka. Tidak perlu kita bergaul dengan mereka, tidak perlu kita mendekati mereka. Nah, itu sudah kaidah yang diajarkan oleh para ulama secara ijma, sepakat mereka semuanya. Nah, tetapi kalau mereka yang ikut-ikutan bersama mereka dari kalangan awam, itu adalah lahan dakwah kita, lahan dakwah kalian, dakwah mereka. Ajak mereka kepada tauhid wa sunnah. Nah, kalau kamu didiamkan oleh mereka lebih dah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah ganti temanmu dengan teman yang lain insyaallah, dengan teman yang lebih baik. Setiap saya melakukan dosa, pulang ke rumah tanpa disangka-sangka, saya dan istri saya bertengkar. Dan ini sudah berapa kali terjadi. Apakah ada hubungannya perbuatan dosa yang saya lakukan dengan pertengkaran dan dengan istri secara tiba-tiba ini? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Sampai-sampai beberapa ulama mengatakan sungguh ketika aku berbuat dosa, tampak pengaruhnya pada kudaku dan kendaraanku, dan pada istriku dan anak-anakku. Artinya bisa saja Allah SWT membalas dengan seperti itu. Kudanya yang tadinya nurut, ketika kamu bermaksiat, kudanya jadi nggak nurut, ganggu. Motornya jadi ngadat sepanjang jalan. Mungkin terjadi, bisa saja terjadi dalam bentuk-bentuk seperti itu, karena itu merupakan balasan di dunia. Semoga Allah SWT mengampuni dosanya, dan semoga dia bertaubat pada Allah Ta'ala dan menghentikannya. Sehingga hati-hati. Dan itu dialami oleh setiap orang yang menceritakan kepada saya, beberapa orang sama seperti itu. Bahkan saya dulu pernah mengalami juga. Kok sepertinya ketika iman menurun, segala problem muncul. Dari istri, dari anak, di pondok, di semuanya. Kasus-kasus yang tidak terbayangkan terjadi pula. Nah, sehingga Allah Ta'ala ayaghfir lana dzunubana, dan kita memperbaiki amalan-amalan kita insyaallah. Wah, ini pertanyaan paling bersih. Kosong. Apakah kesesatan yang ada pada wahdah Islamiyah jazakumullah khair? Wahdah Islamiyah itu di Sulawesi ya? Saya tidak tahu secara rinci, tapi haddatsana man atat bihi, menyampaikan kepada para orang yang thiqah bahwa mereka itu sejenis dengan model-model sururiyin, hizbi. Nah,
Kalau masalah akidah salaf, tapi masalah yang lain belum tentu. Dan mereka mengambil dari berbagai macam tokoh-tokoh hizbi mereka. Bolehkah kita menjaga jarak, tidak berteman dekat dengan seseorang ikhwah salafi karena sifatnya yang suka merendahkan orang lain, tajam lisannya, suka menyakiti hati dan mengolok-olok? Itu yang saya maksud tadi. Dan itu dimaksud oleh para ulama. Kalau ada sesuatu yang berbeda, otomatis fitrah akan menyebabkan mereka menjauh. Dan kalau kamu menjauh dari dia, ini kalau benar ceritanya, maka itu adalah bukan kesalahan kamu, justru kesalahan dia. Nah, sesungguhnya orang yang paling jelek adalah orang yang dijauhi oleh manusia, ittiqa'a fuhsyih. Orang jauhi oleh orang lain karena takut dari fuhsyih, dari kejelekan ucapannya, kejelekan perangainya, terus dijauhi, maka orangnya orang yang jelek. Sehingga wajar saja kalau ada sesuatu yang bahaya akan menimpa kita, kita menjauh. Apakah bahaya dalam artian fisik ataupun bahaya dalam artian hati. Hati akan rusak, hati akan sakit. Menghadapi ahli bidah, hati rusak, kita hindari. Menghadapi orang seperti ini, hati sakit. Daripada hati kita rusak atau sakit, maka kita hindari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Hati-hati. Mulut kita jangan kemudian sembarangan menyimpulkan. Berarti boleh ditahdir. Si fulan diumumkan ke seluruh internet, situs-situs, segala macam blog-blog, masukkan lagi ke, udah itu urusan pribadimu saja. Bainak wa baina rabbak, kamu tidak begitu suka dengan dia, kamu menjauh. Walaupun kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum tetap senyum. Ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah datang seseorang, Rasulullah menyatakan, hadza bi'sa akhul ashirah, ini sejelek-jelek orang di keluarganya. Ketika datang disambut dengan senyum, dengan gembira. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan kayak itu, mengatakan begini-begini, tetapi ketika datang kau sambut dengan senyum. Ya Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jelek adalah orang yang dijauhi manusia, ittiqa'a fuhsyih, karena takut kejelekannya, karena khawatir dari perangainya dan ucapannya. Sehingga Rasulullah SAW tetap ketika ketemu senyum. Nah, ini masalah-masalah pribadi, ya. Jangan dikaitkan dengan masalah-masalah kebid'ahan atau kesesatan. Itu beda lain lagi nanti pembahasannya. Bagian teras masjid ini apakah termasuk masjid? Nah, termasuk masjid. Termasuk masjid. Semua tempat disiapkan untuk sholat, maka dia adalah masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa ini? Karena tadi ada yang mengumumkan sesuatu yang hilang di sana. Jika masih termasuk masjid, maka berarti hal tersebut dilarang. Nah, masjid bukan dipakai untuk mengumumkan pengumuman-pengumuman barang hilang. Dan apa hukum tahiyatul masjid tempat tersebut? Khalas, masjid, salat tahiyat. Kalau kamu lihat penuh, kamu tahiyat di luar, di teras. Labas, sudah. Dua orang yang terlambat sudah ditutup baru nanya lebih-lebih lagi. Jazakumullah khair. Allah barik fiikum. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.